karena kalau untuk koin P ini memang eh, apa ya, akan menjadi koin naga gitu ya, artinya koin besar. Tapi untuk mencapai demikian itu memang melalui proses, Pak. Nggak langsung ujuk-ujuk listing terus harga tidak memadai gitu. Artinya tidak, ya kan kebanyakan selama ini kan diusulkan kan 43 apa ya, harga GCP itu kan kebanyakan kan. 14159. Nah itu dia. Mungkin udah listing harga $10 aja udah naga itu, naga bonar. Oh, mantap berarti ya, pacarmu. Iya, listing $10 aja udah naga bonar gitu. Wow. Aku Kalau ditawari. nilai GCV gimana? Kenapa? Nilai GCV gimana? Tapi kalau si Bude Dorisin itu kayaknya mau apa ya? Dia ingin memerdekakan nilai GCV. Kalau menurut Bacarmun, langkah-langkahnya Bude Dorisin gimana itu? Ya boleh-boleh aja, kan tadi saya udah bilang, itu kan sebuah usulan, sebuah perjuangan untuk mencapai arah ke sana. Itu sah-sah saja. Sah. Tetapi kembali lagi ya tadi, yang mau mengisi liquidity poolnya siapa? Iya. Itu. Kalau seandainya itu pun nanti Dorisin yang tadi Mbak Carmun bilang sah-sah saja, terus diganti dengan nantinya dia mempunyai ide dengan apa istilahnya diganti Doris King, itu gimana? Apakah terjadi, Mbak Carmun? Ya bisa terjadi, bisa gitu. Jadi nantinya kalau misalkan terjadi dengan dianya itu membentuk suatu blockchain sendiri dari Origin, jadinya nanti dia terpaut dengan yang ada di Doris Exchange dong, Mbak Carmun. Ya otomatis kan kalau begitu dia harus bisa menggusur Stellar. Iya, nah sementara ini kan yang pegang CoinP ini kan Stellar Group, Pak. Jadi dia mau nanti untuk menggeser dari si Bude Dorisin ke Stellar kah? Iya, jadi harus otomatis kan harus menggusur Stellar dong. Apakah jadi mampu? kuat banget berarti si Doris nantinya. Iya, apakah mampu menggusur Stellar, itu aja. Gitu. Karena kan kalau saya lihat, iya benar-benar. Ya gimana kalau si Dorisin itu di mana-mana saya lihat, baik di Twitch atau di Instagram, di Facebook atau yang lainnya, dia memang benar memperjuangkan daripada nilai-nilai GCV. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Carmun, kalau memang dia ingin memerdekakan nilai GCV kan harus itu tadi, menggeser dari Stellar gitu. Ya anggapan dari orang-orang sekarang kan itu tadi, bijak di dalam apa yang sudah udah dibilangkan sama Dorisin itu. Jadi mau nggak mau ya itu tadi, ada sih salah satu di grup yang mana dia itu terpacu oleh itu tadi apa yang dikatakan oleh Dorisin, mereka ya itu tadi istilahnya menurut lah. Cuma ya itu sih welcome saja.
Iya, jadi ya kami sih saya juga secara spiritualitas tidak namanya usulan ya sah-sah saja. Hmm. Itu sah gitu kan. Itu kan hanya sebuah usulan, tujuannya juga sama untuk kebaikan kita juga. Para para kriptowan atau ya terutama khusus para pioner ya. Tujuannya ke sana. Iya. Untuk prediksi untuk OM di tahun ini kah atau tahun berikutnya, Mas Armun? Kalau OM Open Mainnet-nya itu belum kayaknya. Tetapi kalau untuk Open Network kayaknya akan terjadi setelah akhir tahun ini kayaknya, Bang. Oh, jadi untuk OM-nya masih lama. Ya, Cuma Open Network-nya di tahun 25 akhir ini ya, Mas Armun. ya. Betul. Jadi banyak sih untuk pioner-pioner itu salah mengasumsikan. Jadi dianggap untuk OM itu di akhir tahun ini ya ternyata dari pihak City kan dia open network gitu. Ya. Untuk nilai di PAI itu apakah bisa bisa turun, Mbak Carmun? Sama, Bang. Sama kayak Bitcoin, kayak Ethereum, kayak BNB sama. Sama ya. Itu apa Pak beda antara open mainnet sama open network itu? Oh, jadi begini Pak. Kalau open network itu kan artinya jaringan telah dibuka oleh Pak Nikolas. Iya, ya. Khusus untuk para perintis dan penambang. Makanya kan sekarang Pak Nikolas lagi membuka jaringan penambangan seperti mengaktifkan bonus nodenya itu, Pak. Itu untuk sedangkan kalau open mainnet itu kan terbuka harganya di pasar global. Di bursa. Artinya gitu ya? Di setiap exchange itu pasti sudah ada harga gitu. Masing-masing semua harga ada perselisihan tapi sedikit seperti itu, Bang. Oh, iya, iya. Itu bedanya antara open network sama open mainnet. Untuk yang ini Mbak Jarmun, dengan pioner-pioner yang belum melakukan KYC ataupun yang belum melakukan migrasi, itu menurut Mbak Jarmun kendala dari mana ya? Jadi kendalanya kurang aktif akunnya, Bang. Kendalanya. Maksudnya gimana, Mbak Jarmun? Artinya gini, artinya kurang aktif tuh nggak aktif tuh bukan berarti dia nggak nambang. Dia tetap nambang, dia sehari sekali klik petir. Tapi dia jarang menengok bagian daripada P-Network yang terpenting gitu loh. Yang terpenting adalah pre-booster tadi. Makanya kan di sini Pak Nikolas di dalam proyeknya tersebut ada memberikan bonus utilitas. Di atas bonus node, di bawah bonus rep, ya kan. Nah, di situ kan ada bonus utilitas gitu. Maka bagi yang sering membuka utilitas, maka itulah yang dianggap akun tersebut adalah aktif. Maka akun tersebutlah yang mendapatkan perhatian dari sistem. Bukan core team ya, kalau core team ini hanya penyambung gitu. Tapi sistem, HI gitu. Begitu. Lah, jadi
Jadi kalau menurut itu Mbak Jarmun by system ya? Iya, Itu sampai kapan, Mbak? Kenapa? Tadi kan yang sudah dipaparkan Mbak Jarmun, jadi pionir itu tergantung oleh by system. Nah, itu pun nanti berkelanjutan sampai kapan, Mbak, untuk sistem untuk bisa nanti yang dulu katanya Pak D. Nicholas kan udah bilang tidak akan meninggalkan para pionirnya, begitu. Nah, itu pun kan yang nantinya kan diharap-harapkan dari para pionir yang udah berapa tahun menambang, terus ada lagi yang baru masuk itu dia udah mendapatkan KYC ataupun yang udah migrasi gitu. Nah, itu pun apa ya istilahnya bertolak belakang. Ada yang istilahnya kayak kecemburuan sosial begitu. Iya, betul. Jadi kalau dilihat dari by system, apakah nantinya yang belum lama-lama itu apakah bisa terapprove ataukah tidak? Kenapa yang baru-baru langsung di-approve? Nah, itu dah. Itu gimana menurut Mbak Jarmun? Kalau tadi sudah dipaparkan dengan by system. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih yang baru-baru ini dimigrasikan, yang koinnya masih baru sedikit? Nah, kalau misalnya yang dimigrasikan terlebih dahulu yang koinnya sudah banyak, itu nanti akan ngumpul Bang di satu titik koinnya. Artinya akan ngumpul koinnya kepada para penyerok Bang. Karena hubungan kehidupan kita ini butuh ekonomi, butuh finansial, maka akhirnya murah-murah pun dijualnya untuk kebutuhan gitu. Seperti itu. Nanti akhirnya yang terjadi alasannya barter itu gede-gedean gitu, banyak-banyakan. Makanya sekarang yang diberi peluang untuk migrasi itu yang koin sedikit. Karena apa? Karena jangan sampai kalau misalnya koin itu menumpuk ke suatu tengkulak gitu ya kan bandar gitu loh. Nah ini kan akan hancur Bang harga Pi. Begitu tuh Pak. Siap. Terus untuk ini Mbak Jarmun, waktu dulu kan masih boomingnya daripada istilahnya investor. Nah, itu pun sampai sekarang udah agak ini istilahnya udah lenyap lah. Jadi yang dulu kayak apa ya, investor itu dia mengadakan ini, oh ini ada perumahan yang ini yang dulu kan pernah kayak itu kan ada saya pantau itu. Nah, itu pun sekarang udah gimana ya, kabarnya udah lost gitu. Itu gimana itu Mbak Jarmun, kok sampai bisanya dia itu membentuk kayak gitu, toh akhirnya sampai sekarang udah nggak ada lagi gitu. Kalau menurut Mbak Jarmun gimana dia menyiasati? Jadi itu sebenarnya itu adalah oknum orang yang memanfaatkan komunitas. Lalu memberikan sebuah janji-janji manis, ya kan? Nah, sehingga dia memanfaatkan, terus mengambil untungnya. Setelah dia udah untung, udah dia tinggalkan. Begitu, sebenarnya bukan investor yang sebenarnya, Bang. Kayak gitu. Di apa istilahnya dimanfaatkan ya Mas Jarmun ya. Jadi yang betul itu ya. Ya makanya itu kan saya dulu pernah lihat, wih plafon ini yang mana apa itu yang ada mandiri apa itu terus. Nah itu dah. Makanya dari hackathon kan yang cuma yang diakui kan apa itu dulu ya, lupa saya.
Jadi kan Pipes. ya kenapa? Iya dulu Pipes ada kan. Ya Pivais, terus apalagi itu yang dari hackathon itu yang gitu. Jadi kan memang berebut untuk melakukan daripada apa ya, daftar juga itu. Oh, iya. Ya, Jadi sebenarnya Pak Nikolas membeli peluang itu untuk apa sih Bang? Sebenarnya kenapa Pak Nikolas di situ membuka peluang peserta ekaton? Tujuannya Pak Nikolas agar nanti pada suatu saat sudah listing atau open mainnet terjadi, maka orang tidak lari ke exchanger gitu Bang. Tujuannya. Karena apa? Karena kalau misalnya para perintis ini semua mengenal exchanger lalu tidak ada pemecah, ya tidak ada pemecah, maka otomatis semakin banyak yang jual di exchange, maka harga koin semakin jatuh, semakin turun. Makanya Pak Nikolas membentuklah suatu kompetisi hackathon tadi Pak Bang Gana gitu Bang Gana. ya siap. Iya. Terus Mas Carmun, di dalam nilai Pi kan nilainya kan masih belum kita ketahui kan? Istilahnya Iya masih. betul. Ya kenapa kok pionir-pionir itu tadi menginginkan nilai dari berapa itu sekian, padahal kan kita belum tahu. Pak D. Nikolas belum ketok palu nilai Betul. kan masih zero, masih nol. Nah, Iya. mereka itu langsung kok beraninya. Nah, itu dah. Nah, itu. Apalagi kan untuk exchange-nya kan belum ada. Yang sebenarnya yang kita lihat sekarang kan itu mungkin bisa buatan dari manusia atau yang gimana. Untuk yang resminya kan kita belum tahu. Gitu. Betul. Tapi kenapa pionir-pionir itu berpatokan dari situ? Nah, itu dah. Makanya saya menjadi tanda tanya, nih masih belum ada. Kenapa bermunculan untuk exchange yang sudah ada itu harganya sekian, 0, berapa, itu dah. Itu kalau menurut Mbak Carmun gimana? Oh, kalau itu permanfaatan aja Bang. Sebenarnya kan permanfaatan mereka karena mereka tahu bahwa P ini sangat potensi gitu kan. Maka dia membuka biar sengaja mencari perhatian yang punya proyek Pak Nikolas agar mau mengontrak dia gitu. Seperti itu Bang. Sedangkan kalau exchange yang sebenarnya kan sudah ada itu di blockchainnya P-Network itu kan sudah ada. Jadi kalau exchange yang sebenarnya kan masih dekem di situ Bang. Karena apa? Karena belum dibuka gitu. Exchange yang disiapkan ya nanti yang mungkin akan memenuhi liquidity-nya gitu. Jadi exchange-nya udah ada, cuma dia belum muncul gitu. Belum. Terus dengan adanya yang dulu itu dari apa itu istilahnya ada Bank Dunia itu, nah itu apakah memang udah resmi dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh apa itu P-Network itu gimana itu? Kan dulu kan ada Bang. Tahu Bang. Ya ada Bank Dunia yang namanya apa itu saya masih ada disimpan ya, masih disimpan dan saya juga pernah masuk ke sana dan juga saya pernah menawarkan juga. Ternyata isinya di sana tetap harganya peer to peer Bang. Tidak $30, tidak. Fantasia Chain. Apa Mbak namanya Mbak? Fantasia Chain. Fantasia Chain. Ya, begitu kita mau jual koin di sana, maka di sana ternyata harganya tetap harga kesepakatan.
Jadi tidak sesuai dengan harga yang dipapang $30. Tidak. Oh, di situ ya. Iya, jadi kenapa saya bilang begitu? Saya sudah membuktikannya sendiri. Iya, di depannya harga koin P itu $30. Yang dipasang gitu. Udah paten itu ya, Mbak ya. $30 itu. Jadi $30 itu cuma hanya sebagai penarik aja, Bang. Oh. Jadi kita begitu menawarkan di sana, mau jual di sana, maka akhirnya harganya peer to peer. Kalau mau cepat dapat duit ya harus mau peer to peer kayak gitu. Ya. Terus ada lagi nih Mbak Carmun ya. Saya pernah dulu itu memasuki salah satu grup yang mana itu untuk pionernya atau anggotanya itu tiap hari melakukan daripada peer to peer gitu. Jadi di istilahnya dijadikan satu. Nah, jadi kan nggak tahu juga sih dia itu gunanya buat apa. Saya juga belum tahu pasti. Nah, itu nanti gimana itu kalau setiap anggotanya harus melakukan tiap hari melakukan peer to peer, dikumpulkan ke salah satu ownernya istilahnya. Nah, itu nanti gimana itu prosesnya, gimana Mbak Carmun? Ya, kalau pengumpulan kita kurang tahu ya Bang, artinya dia mungkin punya tujuan pribadi atau sendiri ya. Tetapi kalau untuk melakukan peer to peer, artinya melakukan peer to peer transaksi dari wallet ke wallet gitu kan. Kan jelasnya kan dari wallet ke wallet karena exchange-nya belum dibuka. Jadi dari wallet ke wallet itu adalah mendukung sebagai persyaratan ekosistem, Bang. Seperti itu. Jadi ibarat kata gini, Pak Nikola sudah ngasih jalan kayak gitu kan, tapi tolnya belum jadi, baru jalan umum. Sekarang jalan umum padetin dulu dengan apa? Dengan program peer to peer tadi, Bang. Begitu jalan, ibarat kata jalan tradisional sudah begitu padat, maka barulah jalan tol dibentuk gitu. Lalu dibukalah jalan tol tersebut seperti exchanger kayak gitu, Bang. Iya. Terus gini, Mbak Carmun, saya kan pernah japri Dorisin ya, itu. Iya. Saya tanyain gitu, apakah udah melakukan KYC? Oh ternyata udah. Terus yang kedua, apakah sudah melakukan migrasi? Itu ternyata jawabannya not yet, belum. Itu. Dengan dia itu berkata untuk belum melakukan migrasi, apakah nantinya tujuannya si Budi Doris ini akan terwujud atau tidak? Karena kan harus di dalam akun kita kan syarat-syaratnya kan udah ada ya. Dari langkah-langkahnya kita untuk ya dari KYC, migrasi, terus apalagi kan banyak. Nah itu gimana Mbak? Padahal si Budi Dorisin belum melakukan migrasi. Iya. Ya makanya kan tadi beliau hanya sebagai pensupport, beliau hanya sebagai mendukung harga GCP tersebut, ya kan artinya penggerak ya, menggerakkan para komunitas. Dengan adanya komunitas, maka dengan dihalukan harga sedemikian rupa tingginya, seperti itu. Nah, kalau sedangkan untuk proses migrasi tadi, apa yang telah dikatakan oleh Pak Nikola sendiri kan tadi Bang Gana udah menceritakan bahwa Pak Nikolas tidak akan meninggalkan satu pioner pun, kan begitu ya? Ya, betul. Iya. Nah, tidak akan meninggalkan satu pioner pun.
Nah, karena apa? Karena nanti pioner-pioner ini akan apalagi Pak Dorisin yang artinya mereka sangat mendukung, sangat punya finansial, otomatis dia supaya cepat migrasi atau cepat lulus KYC ya, dia dengan melakukan mengonekkan akunnya ke Node, maka itu base system sudah membaca, andai kata dia udah lulus QAC, maka akan segera dimigrasikan gitu Pak. Akan mudah gitu, secepatnya gitu. Karena apa? Karena sudah memenuhi syarat tadi, artinya akun aktif gitu. Kayak Iya, gitu iya. Pak. Siap. Dengan adanya kita melakukan penambangan di nodes, itu kan kebanyakan kan yang dilakukan itu beberapa negara itu. Nah, jadi di kita pun juga ada yang sebagian itu. Itu kalau menurut Mbak Carmun, misalkan nantinya kalau kita udah berangan-angan, oh ternyata udah open minded, katakan di akhir tahun 2024. Nah, dalil bagi para pioner yang sudah bergabung di PAI itu harus menggunakan nodes. Nah, sedangkan mau nggak mau semua pioner harus menjalankan node tersebut. Nah, tetapi kan ada juga para pioner, waduh kita nggak punya seperangkat PC. Nah, karena kan itu tadi dia harus ya kedepannya itu. Ya. Nah, itu gimana? Kamu? Ya kan makanya ada di setiap platform ya seperti ya contoh ya GDH termasuk PAC ataupun PCT ya, Papilip gitu. Nah itu sendiri kan saat sekarang lagi diprogramkan untuk sewa node, yang memang sewa node itu memang adalah program dari proyeknya P-Network sendiri, Bang. Kayak gitu. Jadi maksudnya disewa? Iya, disewakan. Jadi sekarang misalnya Bang Gana mau ikut penambangan melalui node. Jadi Bang Gana cukup membayar setiap bulan 250.000. Nanti terhitung dari mulai Bang Gana itu sudah connect akunnya ke server ataupun ke PC gitu ya. Udah jalan penambangan node-nya, terhitung itu. Maka di sini kita dapat sewa 250.000 gitu penambangan. Nah ini kan program ini langsung Pak. Ini program ini langsung dari pihak Kortim. Kayak gitu. Nah sekarang pihak Kortim maka menghubungi platform seperti yang saya ikut andil, yaitu PCT ya. Maka sekarang dari PCT memberitahukan kepada member-member pionernya untuk bergabung dalam rangka meningkatkan utilitas agar memenuhi syarat untuk open network. Kayak gitu. Maka program penambangan node ini dijalankan, mulai berjalan. Begitu Bang Gana. Untuk programnya nodes itu udah resmi atau ke gimana Pak Carmun? Karena kan saya sudah pernah melakukan nodes di laptop saya gitu. Iya. Nah, jadi tadi Mbak Carmun tadi udah dipaparkan, dia sudah terintegrasi dengan di Kortim gitu. Jadi tiap bulannya itu 250 kah yang tadi Mbak Carmun tadi? Iya betul. Kecepatannya berapa Mbak Carmun?
kecepatan 3 hari setelah terkoneknya ke node itu kecepatannya sama dengan kita memiliki 6 referral aktif, Bang Gana. Satu node kecepatannya berapa hash? Ya itu tadi, jadi penambangannya sama dengan kita memiliki 6 referral aktif setelah 3 hari terkonek ke node. Jadi untuk awal kecil gitu. Nanti setelah 3 hari kemudian nanti sama dengan kita memiliki referral aktif gitu penambangannya, Bang. Berarti kan referral itu kan bonus referral itu kan 0,25. Nah, tinggal 0,25 kali 6 orang kan gitu per jam. Dari masing-masing di referral kita atau secara tidak langsung kita langsung diberikan secara otomatis dari pihak yang tadi yang terkait yang sudah membentuk bukan gitu, Bang. Maksudnya gini maksudnya. Jadi kalau begitu kita terkonek dengan penambangan melalui node, begitu kita mengaktifkan nodenya ya, kita memasukkan sandi nodenya ke dalam akun kita masing-masing, maka begitu masuk 3 hari kemudian itu penghasilan penambangannya sama dengan kita memiliki referral 6 yang aktif. Itu untuk awal selama 3 hari. Tapi kalau kesananya kita tidak pernah telat klik petir ya tepat waktu, maka seiring berjalan pendapatan kita akan naik, Bang Gana. Oh gitu. Kalau misal kita tidak tergabung oleh tim itu gimana? Ya kalau ibarat kata Bang Gana memang ada ibarat kata finansialnya lalu mempunyai visi, ya silahkan, nggak apa-apa. Artinya jadi nggak harus ikut ke sana juga. Begitu, Bang. Jadi kalau program node yang sekarang lagi digalakan ini kan untuk bagi kalangan yang finansialnya di bawah, begitu, Bang.